Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat eh, REST API ya menggunakan Nest.js dan juga Prisma ORM. Ini sebagai eh, perantara database-nya. Kemudian kita menggunakan database MySQL ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka ini ya dokumentasi dari Nest.js. Pertama-tama kita install terlebih dahulu ya teman-teman ya Nest.js-nya. Jadi kalian harus menggunakan Nest.js CLI ya dengan instalasi global seperti ini. Kalau belum ada ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ya apa? Tentukan lokasi project terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintah nest new nama projectnya. Nest Prisma misalnya. Untuk package manager ini saya menggunakan yarn atau kalian bisa menggunakan npm ya. Kita tunggu proses instalasinya dan pastikan teman-teman udah memiliki ini ya koneksi internet yang bagus, karena untuk menginstal ini atau mendownload paket-paketnya menggunakan internet ya teman-teman ya. Oke, udah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam projectnya. Saya akan membuka ini projectnya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi pastikan teman-teman punya kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Selanjutnya kita buat database terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita menggunakan database MySQL. Nest Prisma. Oke, Nest Prisma udah ada. Kemudian kita buka dokumentasi dari Nest.js ya. Kemudian kita cari di sini Prisma. Nah, di sini kita install terlebih dahulu Prismanya ya. Kalian bisa menggunakan npm ataupun yarn. Oke, saya menggunakan yarn. Add Prisma min d ini dev atau development. Kemudian enter. Kita tunggu.
Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan perintah menggunakan yarn ya, yarn init. Prisma init. Setelah kita Prisma init, nanti akan otomatis terbentuk seperti ini. Ini skema dari Prisma, termasuk settingan koneksi database ya teman-teman ya. Oke, kita edit env. Ini settingan database-nya. Defaultnya adalah PostgreSQL ya. Kita ganti MySQL, terus username-nya root. Ini menyesuaikan dari koneksi kita ya. Passwordnya MySQL, terus portnya 3306, database-nya Nest Prisma. Selanjutnya kita edit skema.prismanya, ini diganti MySQL. Oke. Kemudian kita coba buat model ya teman-teman ya. Oke, di sini saya coba buat saya copy di sini ya. Kita lihat aja ini model. Kita taruh di dalam skema.prisma ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti model ini otomatis akan terbuat table ya di database kita ya. Yaitu database tadi apa? Ini Nest Prisma. Kemudian ketik perintah yarn Prisma ataupun npm ya Prisma db push. Nah, jadi di Prisma itu ada db push dan db pull. Jadi kalau db push itu nanti dari skema ini akan disinkronasikan atau otomatis terbuat table-table ya, table user dan post. Kalau db pull kebalikannya. Db pull itu kita misalkan punya existing table ya, misalkan siswa gitu ya, nanti otomatis di skema ini akan terbentuk model namanya siswa. Oke, langsung aja ya. Jangan Prisma db push. Oke, ini proses generate ya. Udah selesai. Kemudian coba kita pastikan terlebih dahulu ya. Kita cek apakah benar udah terbuat database-nya Nest Prisma. Nah, ini database-nya. Ini tabel-tabelnya. Ini ada ID, email, name. Nah, kurang lebih seperti itu ya. DB push ya kalau di Prisma. Jadi kita mudah untuk membuat tabel-tabelnya tersinkronasi dengan model. Next, kita install yang namanya Prisma Client ya. Nah, ini sebagai perantara antara Nest.js dan database ya, menggunakan Prisma Client. Yarn add Prisma Client. Oke, udah selesai. Kemudian kita buat modul Prisma ya. Nanti ini buat naruh Prisma service.
Oke, ikuti saja. Mo ini alias ya, modul Prisma. Kemudian kita bikin service ya. S ini alias juga service. Selanjutnya di sini akan terbentuk modul ini ya, Prisma. Kemudian buka dokumentasi lagi. Ini kita copy ya, ini service-nya. Kita replace di Prisma service. Oke, konfigurasi Prisma udah selesai. Selanjutnya kita akan buat REST API ya. Kita membuat contohnya kita akan membuat modul user, kita akan membuat operasi CRUD ya. Create, read, update, delete lah, kurang lebih seperti itu. Pertama kita buat modul ya, karena di Nest.js ini semuanya adalah modul. Nest.mo user. Oke, modul user udah kita buat. Selanjutnya kita buat controller. CO ya, controller. Kemudian service-nya juga user. Oke, selanjutnya kita buka di service ya teman-teman ya. Kemudian kita inject Prisma service ke dalam user service menggunakan constructor privat, misalkan db service sama dengan Prisma service. Oke, kita akan jalankan terlebih dahulu ya, biar kelihatan error atau enggak. Yang start dev. Di sini error ya teman-teman ya, karena kita belum mengekspor Prisma service ini ya teman-teman ya. Kita ekspor dulu Prisma service-nya. Prisma service kita save. Oke, masih error. Kita masukkan global. Jadi modul ini tidak perlu diimport satu-satu ya, cukup menambahkan global. Oke, udah nggak error ya teman-teman ya. Kemudian kita akan buat satu service yang mereturn select all user ya. Kita menggunakan asynchronous fin all misalkan, return pakai await ya teman-teman ya, karena kita menggunakan asynchronous db service user fin many. Get all user. Selanjutnya kita buka user controller. Pertama kita inject dulu user service ya ke dalam controller. User service. Kita buat satu controller lagi ya. Satu method di dalam user controller. Kita menggunakan async, misalkan
users seperti ini, return this, kasih await karena kita asinkron ya, this user service fin all. Kemudian kita kasih method get ya, dekorator get. Get users. Selanjutnya kita akan coba tes ya teman-teman ya, menggunakan API. Nah ini saya udah ada ya, saya menggunakan Thunder Client. Oke, coba kita tes ya send request. Nah di sini kosong ya teman-teman ya, karena belum ada datanya. Kemudian kita akan buat metode create. Kita buat satu metode lagi di service, async create data, misalnya data ini. Create a user. Kemudian ini return white this DB service user create data atau lebih singkatnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau variabel dan atribut dan parameternya sama. Kemudian kita balik ke controller, kita buat satu metode lagi, create user misalkan. Kemudian ini kita kasih post ya, metodenya post. Kemudian kita inject body menggunakan dekorator body. Kemudian sini return white this user service create body. Create user. Oke, coba kita tes buat user ya, user baru ya. Oke, misalkan ini person. Nah, di sini udah berhasil teman-teman ya. Ini returnnya data karena di service mereturn data ya. Kalian bisa menambahkan logic yang lain ya di dalam service ataupun controller. Coba kita git lagi. Nah, di sini udah ada list usernya ya teman-teman ya. Next, selanjutnya kita update user ya. Sama seperti yang tadi, kita buat satu metode lagi di service, misalkan update data. Kemudian ada ID-nya number. Kemudian data any. Update user ya. Return white this DB service, kemudian user update data, terus where ID. Kita balik ke controller lagi ya.
kita buat metode baru, update user misalkan, kemudian kita masukkan param ya, karena kita ada param di itunya, URL-nya. Kemudian body return await this user service, update data, ID, body, ini ID. Kemudian kita kasih metodenya patch ID, update user, kemudian kita cek ya, misalkan person update, ini ID-nya 1, internal server error. Nah ini karena ini ya teman-teman ya, jadi ID-nya ini number, tetapi kita mengirimnya adalah string ya. Ini otomatis jadi string ini, parameter ini ya teman-teman ya. Oke, solusinya adalah kita merubah parameter ini menjadi string ya, menggunakan pipe ya teman-teman ya. Caranya kita masuk ke controller. Selanjutnya kita ini ya, use pipe. Kemudian ini validation pipe ya. Di sini error ya teman-teman ya, karena dia membutuhkan yang namanya kelas validator. Kita install dahulu menggunakan yarn ataupun npm yarn add kelas validator. Kita jalankan lagi ya, yarn start dev. Oke, di sini masih error ya. Ini kurang satu lagi, namanya kelas transformer. Kita yarn add kelas validator. Sorry, ini transformer ya tadi ya. Oke, selanjutnya kita start lagi. Oke, di sini udah nggak ada yang error ya teman-teman ya. Oke, di sini udah nggak ada yang error. Kemudian kita masukkan di sini parse integer pipe. Kita coba lagi ya, update. Nah ya teman-teman ya, ini get user, kita update coba. Nah di sini udah berhasil teman-teman ya. Coba kita tes lagi. Nah ini update 2 udah berhasil. Selanjutnya kita bikin satu fungsi lagi, satu metode buat delete, sama seperti yang tadi, delete user. Kemudian ini parameternya adalah ID, number ya.
delete user. Kemudian return void this db service user delete, kemudian where id ya. Kemudian kita buka controller lagi, kita bikin satu metode baru ya, delete user. Kemudian di sini kita kasih param id sama ya, ini id. Selanjutnya kita kasih metodenya delete id. Menggunakan pipe ya teman-teman ya. Return void this db user service delete user id. Delete user. Sekarang kita coba ini ya, delete user. Tidak ada body ya teman-teman ya, karena ini cuma ngirim parameter satu, id user. Coba kita send. Jangan lupa ini metodenya delete ya. Nah ini udah berhasil. Coba kita get user, udah kosong ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Cukup mudah menggunakan Nest.js, membuat API atau REST API menggunakan Nest.js dan Prisma ORM, dan databasenya MySQL. Sekarang kita akan coba membuat validasi ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita ngirim request ya, create user, ada name, ada email. Nah tapi bagaimana kalau salah satunya tidak ada ya. Misalkan cuma email nih, name-nya nggak ada. Oke, langsung aja ya. Kita buat satu folder yang namanya DTO. DTO ini data transfer object ya. Misalkan create user, TypeScript, export class, create user, DTO. Nah kemudian kita masukkan ini ya, name dan email dan name. Di sini misalkan email string, kemudian name string, kemudian email ini kita definisikan sebagai string ya, menggunakan dekorator is string, menggunakan kelas validator ya teman-teman ya, dan is not empty ya, nggak boleh kosong. Kita copy ya. Selanjutnya kita akan gunakan ya create user ini sebagai validator di body ya. Di sini kita kasih create user DTO.
Jangan lupa kita masukkan validation pipe ya, karena kalau nggak pakai validation pipe ini nggak akan bekerja. Selanjutnya kita buka user service yang create data ini diganti create user DTO biar sama dengan yang di controller ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tes lagi create data, create. Nah ini kita coba delete name-nya ya teman-teman ya. Nah di sini ada responnya adalah bad request, status code-nya 400, nama tidak boleh kosong dan nama harus string. Oke, kita coba name-nya integer. Nah di sini ada error ya, nama harus string. Coba, nah ini udah berhasil ya teman-teman ya, karena validasinya nggak error. Untuk update kurang lebih seperti itu ya, sama ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu ya buat ini validasi. Gimana teman-teman, cukup mudah ya membuat REST API menggunakan Nest.js dan juga Prisma ORM dan database MySQL. Jadi kalau Prisma ini mendukung banyak database ya teman-teman ya. Di sini ada MySQL, terus Postgre, MongoDB, SQL Server, SQLite. Kurang lebih ini ya 5 database-nya yang disupport oleh Prisma. Tapi kemungkinan mungkin akan ada lebih banyak lagi. Selanjutnya coba kita akan ini ya, bagus lagi di sini-nya teman ya, di create user. Jadi kita akan implement interface dari Prisma ya, supaya ini tidak ada kesalahan dalam penulisan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita implement Prisma, kemudian ini user create input. Nah seperti ini. Misalkan saya ada typo ya di sini ya. Sebentar teman-teman. Misalkan ini emailnya nggak ada. Nah ini error ya teman-teman ya. Karena di user create input ini email itu nggak boleh kosong ya. Kalau name nggak error karena name itu boleh kosong ya, boleh nol gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya tutorialnya. Cara mudah membuat REST API menggunakan Nest.js, Prisma ORM, dan database MySQL. Oke, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Kalian bisa share ya kalau dirasa video ini membantu teman-teman ya.
supaya yang lain yang mungkin membutuhkan tutorial seperti ini bisa terbantu. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.